Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Ya ingat ya, sekali lagi bukan Tuhan. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan untuk harus terjadi hari ini, karena ini bukan Tuhan. Sekali lagi bukan Tuhan. Ya, bukan lagunya Iwan Fals ya. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aduh aku nggak tahu ini koreknya di mana ya, lupa aku. Oke, ini dia. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi mau akhir suro ya, tanggal 6 itu sudah akhir suro. Jadi persiapkan diri itu masuk di hari Selasa ya, panas ya, hari Selasa panas. Jadi usahakan perbanyak zikirnya, sedekahnya, dan tetap berkoneksi dengan orang-orang yang paham dengan spiritual ya, ataupun dengan kiai, ustadz, segala macam yang spiritualnya juga gitu ya, yang paham, karena itu bagus juga buat kita gitu loh ya. Oke, kita langsung lihat situasinya maskulin. Lagi banyak ini ya, apa namanya, ilmu-ilmu gaib lagi bertebaran mencari mangsa ya. Jadi perkuatkan diri, bentengmu, pagarmu, agar tembakan-tembakan siapapun itu pulang lagi ke orangnya. Oke, The Eight of Pentacles, Six of Swords, Eight of Pentacles, Five of Swords. Feminim, kamu jangan merasa sia-sia ya dengan apa yang sudah kamu kerjakan, terutama dalam perbaikan diri, penyembuhan ini. Jangan merasa sia-sia, ini hanya sesaat ya. Dan kamu jangan berhenti untuk perbaiki diri. Energinya ada di feminim saat ini ya. Jadi situasinya maskulin ini lagi berpikir gimana caranya biar ngebuat si feminim ini merasa sia-sia dalam perbaikan diri. Jadi mau diganggu energinya ya. Maskulin ini berniat mengganggu energi pembenahan dirinya feminim. Yap, exactly. Karena dia nggak suka ngeliat feminim begitu komitmen dalam pembenahan diri ya, dalam perbaikan dan dalam merakit masa depan lagi gitu. Dia merasa nggak adil ya situasinya maskulin. See, aku bilang juga apa ini ya kan, dia nggak suka. Dia nggak suka kalau kamu tuh sejajar dengan dia, kalau kamu tuh selevel atau bahkan bisa di atas levelnya maskulin. Dia nggak suka. So, maskulin menginginkan kamu merasa sia-sia dalam pembenahan diri. Dia maunya kamu berhenti dalam perbaiki diri atau membentengi diri. Ini yang dia inginkan ya. Jadi hati-hati ya feminim ya dengan energi. Karena kalau kamu ada perasaan aduh kayaknya pengen berhenti aja dah penyembuhan dirinya, capek, lelah, itu sebenarnya energi gangguan dari si maskulin. Nggak pengen kamu sukses, nggak pengen kamu jaya, nggak pengen kamu bahagia ya. The Queen of Pentacles, the Six of Swords, the Eight of Pentacles ini sebenarnya udah bagus loh, udah bagus ya, udah bagus banget buat kamu feminim. Komitmen, jaga, terus lakukan ya. Yakin ya akan ada pembayaran setelah itu. Jangan menyerah dalam penyembuhan perbaikan diri kamu, karena maskulin ini merasa nggak adil ya, merasa nggak adil dengan cara kamu menyembuhkan diri gitu loh, cara kamu berkomitmen. Dia nggak suka
karena dia tahu kamu gitu. Kamu kalau sudah berkomitmen sesuatu tuh pasti akan dilakukan, walaupun lambat tapi dilakukan gitu loh. Tidak omdo gitu ya. Maskulin tuh pengennya kamu balik lagi ke dia tuh, pengennya tuh spiritualnya buat dia, pengennya kamu mikirin dia, doanya buat dia ya. Ada the Chariot, the bottom of the decknya. Okay, the High Priestess and the Hermit, the Chariot, and the Eight of Wands. Penyesalan, kecewa ya, karena si karmik ini ternyata menggunakan ya ilmu hitam atau pelet ya, ataupun suatu drama fitnahan agar maskulin mengabaikan feminim. Kecewa sih ya. So maskulin di sini mencoba untuk bisa move on sebenarnya dari karmik juga ya, tapi ternyata kan tidak semudah itu ya. Karena feminimnya sudah focusing pada diri sendiri ya, sudah fokus pembenahan diri, komitmen untuk move on gitu, walaupun butuh waktu lama. Ada yang sampai 8 bulan, 9 bulan, bahkan 8 tahun ya. Ada yang kesana arahnya. Kita lihat lagi. Situasi maskulin. Two of Swords. Four of Wands. The Wheel of Fortune. Maskulin, kamu harusnya nerima kenyataan aja sih. Perbaiki aja karma kamu, mulai perbaiki spiritualnya kamu, perbaiki tentang ya komunikasinya kamu, diawali dengan kejujuran gitu loh. Karena ya femininnya di sini lagi memperbaiki apa yang selama ini nggak disangka-sangka, jadi kayak perpisahan atau diblok sama kamu secara communication atau secara fisik juga. Dia coba untuk menerima hal itu ya, si feminimnya tuh. Ini ada energi dari ya pastinya izin dari Allah ya, atau Tuhan ya, untuk non muslim dan juga alam semesta gitu ya. Kalian akan dipertemukan lagi nantinya nih, entah 5 hari atau 5 minggu, 5 bulan atau tanggal 5 ya, pokoknya ya serba 5 gitu ya ini, atau 5, jangan 5 tahun kemudian aja ya, lama ini ya. Ini kalian akan dipertemukan kembali, tapi dengan syarat ya, sama-sama sudah memperbaiki karmanya, memperbaiki takdirnya. Dengan cara apa? Ya menerima kenyataan dan perbaiki apa yang dulunya pernah melakukan kesalahan, yaitu dengan belajar sabar ya. Perbaiki juga cara mencintai dirinya sendiri, bukan hanya feminim saja, tapi si maskulin juga. Dan harus ya bisa menerima kenyataan tentang yang namanya disia-siakan, harus nerima ya. Dulu ya guys, situasinya maskulin. The Hermits. The King of Swords and the King of Pentacles. Nine of Pentacles. The Two of Cups, Three of Pentacles, and the Temperance. Eight of Swords.
Hey maskulin. Kamu nih labil banget sih. Ingin memperbaiki kedamaian kamu, tapi kamu takut kesendirian. Kamu takut membayar karma kamu sendiri. Sehingga ya kamu mencari jalan pintas lagi nih. Ya. Mencoba menduakan kembali untuk mencari kedamaian kamu. Maskulin. Kamu gak nerima kenyataan ya. Kalau feminim berusaha move on, berusaha perbaiki diri. Kamu gak nerima kenyataan kalau feminim ya bisa tunjukkan sukses tanpa diri kamu. Ya di sini kamu menginginkan menginginkan rujuk ya, karena untuk kepentingan kamu pribadi. Kamu ingin memanipulasi karmamu, ibarat tuh pengen kabur ya dari karma burukmu sendiri yang kamu kerjakan. Padahal di sini feminim sudah menerima kenyataan loh, walaupun ya nggak disangka aja feminim diblok, ditinggalkan ya. Maskulin, apa sih yang kamu cari sebenarnya? Cinta sejati seperti apa lagi sih yang kamu inginkan? Kehidupan ini gak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi juga. Ini feminim rezekinya ada yang diblok ya. Jadi kerja keras terus aja ya, perbaiki terus nih ya tentang komitmen kamu, usaha kamu ya, tentang karma kamu dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Perbaiki terus ya, karena ada yang mau ngeblok rezeki kamu nih feminim. Kita lihat ya dengan the six of swords nya, kenapa nih? Seven of Swords, the Page of Pentacles, the Moon. Kamu nerima kabar yang gak baik ya feminim, tapi kamu coba untuk tenang menerimanya, coba untuk dewasa. Kamu tahu gitu kabar itu tidak menyenangkan, bahkan termasuk tentang ya ilmu hitam ya. Kamu coba memperbaiki kehidupan kamu, karma kamu, walaupun butuh ketekunan, butuh kesabaran ya. Kita lihat the five of swords nya. Nih 4 kartu, aku ngerasa nggak nyaman ya. Kita lihat the eight of pentacles dulu deh ya. 4 kartu ini aku nggak nyaman ini. Kayak dendam. Maskul ini kayak dendam banget ya terhadap cara feminim benahi diri ya. Coba untuk menerima kenyataan, tapi malah maskulinnya nggak nerima. Tuh, Two of Cups, Ace of Swords, the Hermit. Kenapa dia pengen ganggu kamu, pengen ngeblok rezeki kamu? Karena dia nggak suka ngelihat kamu fokus benahin dirimu dengan hasil yang memuaskan nantinya. Dia nggak suka. Dia tahu
dengan komitmennya kamu sendiri dalam suatu hal itu akan berhasil sebenarnya, tapi memang butuh waktu. Ada yang sampai ya yang aku bilang tadi 8-9 tahun itu dalam processingnya itu ada keberhasilan, dan dia nggak suka. Maskulin nggak mau ya kamu bahagia menyelesaikan, ya itu dia hasil dari awakening spiritualnya kamu sendiri. Dia nggak suka ya, dia mau menguasai ya dari keberuntungan ataupun kemakmuran yang kamu miliki dari hasil perjalanan awakening spiritualnya kamu. Kita lihat Five of Swords. Ya ini nggak enak ini yang 4 nih. Beneran loh, energinya kayak perlawanan ya, kayak serangan, kayak saingan juga. Tuh ya, the King of Cups. Ace of Cups. Strange. Gini. Five of Swords. Dia sia-sia ya. Kenapa? Karena dia merasa tadinya dengan orang barunya ini koneksi cintanya dia tuh begitu kuat, begitu mesra, begitu mendalami, tapi ternyata enggak, sia-sia. Makanya dia melihat ya hasil dari perbaikan dirinya kamu ini mendapatkan suatu ya, salah satunya mencintai dirimu lebih baik. Kamu juga mendapat keadilan secara materi nantinya dari hal spiritualnya kamu ya, dan dia nggak suka, ingin mengontrol kembali. Kayaknya aku ngerasa kok kayaknya nggak enak ya tuh, karena ini adalah pembayaran karma dari masa lalunya dia. Ini adalah doa kamu ya, doa kamu feminim, kebahagiaan kamu yang stuck gara-gara si maskulin hadirkan orang baru. Kisah di masa lalu membuat dia gagal move on sebenarnya. Makanya ada the justice. Ya dia harus bisa memperbaiki dirinya kalau dia mau sukses. Ya dia harus bisa berkata jujur. Ya bicarakan dengan baik. Kalau memang tidak bisa rujuk ya dia harus rubah karakternya dia. Six of Swords. The justice, oh my god, double justice. Sebagian dari maskulin dan orang baru ini akan ada berakhir tentang perceraian ya, atau pisah. Ya, mereka dihantui tentang karma 7 turunan. Makanya akan ada keadilan, dan maskulin merasa gak nyaman ya, dan dia coba untuk menghalangi perjalanan spiritualnya kamu. Salah satunya dengan cara apa? Menghalangi rezeki kamu. Jadi kamu minta ataupun berharap cari dia tuh. Kamu harus kuat ya. Ini serangannya bisa melalui gaib juga. Ini perang ilmu ya dari dia. Hati-hati ya feminim. Lawan ini ya. Kamu harus belajar memaafkan dan melepaskan ya tentang rasa sakit ini. Memang sih nggak bisa begitu saja ya, tapi pelan-pelan gak apa-apa ya. Karena dia pengennya kamu marah-marah, emosional. Ini mengganggu rezeki kamu. Kita lihat Two of Swords-nya. Pantas nggak nyaman ya, karena dia dihantui tentang perceraian, tentang karma, dan dia bingung, takut akan proses dari karmanya. Nine of Swords, the Star tuh, the Queen of Pentacles double. Ini jelas ya, feminim
Kamu harus komitmen dengan pembenahan diri kamu, terus perbaiki spiritualmu, dekati Tuhan. Walaupun setiap malam kamu stres ya tentang kesuksesan kamu, kok kayak ada yang halang gitu ya, kamu ngerasa gitu, ini memang ada campur tangan ilmu hitam juga ya. Kamu harus terus jalani ya tentang perbaikan doamu setiap malam, setiap saat melalui spiritual yang kamu miliki. Kita lihat the wheel of fortune-nya. The Hangman, Three of Cups, Four Swords. Oke, maskulin ini masih terperangkap dalam kehidupan semu ya. Ada rasa takut juga, kebahagiaannya itu tidak sampai tua ibaratnya gitu ya, hanya ya menggantung aja, sesaat aja. Jadi dia ada rasa takut tentang pembayaran karma, dan dia harus memperbaiki hal itu. Dan dia juga takut diselingkuhin lagi sih sebenarnya ya tuh. Ditambah lagi feminim di sini sudah focusing ya, sudah optimis dengan perbaikan diri untuk meraih masa depan. Jadi benar-benar sudah merencanakan, ya sudahlah, harus kuat, harus siap, harus optimis dalam penyembuhan diri, terutama dalam hal spiritual dulu, untuk bisa memperbaiki keuangan dan masa depan feminim ya. Dari rasa sakit hati, perjalanan twin flames ya. Kita lihat di hermitnya. Ini maskulin juga mencari peruntungan ya, dari adanya beberapa orang yang dia temui ya. Aku ngerasa maskulin gak terima kenyataan kalau dia harus hadapi pembayaran karmanya dia sendiri. Makanya dia akan coba untuk menghalangi rezeki kamu ataupun proses healingmu. Kenapa? Agar kamu kesel, marah, emosional mikirin dia. Energinya maskulin ini memang mencoba ngeblok ya tentang processing karma dari perjalanan twin flames, walaupun ujungnya sia-sia nantinya ya. Tapi di sini dia nyari jalan pintas. Kalaupun dia mau sukses kembali dalam karirnya, kehidupannya dia, ya dia harus benar-benar koreksi dirinya, perbaiki spiritualnya, perbaiki mindsetnya, pikirannya dia, caranya dia ya. Kita lihat The Hermit. Ini ada suatu pembayaran ya. The Temperance, mencoba berdamai tapi sia-sia sih ya, karena dia memang orangnya terlalu berharap banyak dan ingin cepat gitu ya, sehingga ya dia harus bisa merubah mindsetnya. Segala sesuatunya itu butuh proses. The World, the Queen of Cups, the World, Ten of Cups, and the Death. Justru feminim di sini sudah mengendingkan ya, bahkan sudah merasa hampa, walaupun kembali lagi dengan maskulin, tapi perasaan kebahagiaannya itu sudah hampa, udah berbeda ya, sudah berbeda. Dan aku ngerasanya di sini maskulin ingin menggagalkan healing kamu ya, agar kamu tidak di atas atau selevel dirinya ya, karena dia nggak suka ngelihat keberhasilan yang kamu dapati, hasil dari kerja kerasmu ya. Dan
Ya maskulin hanya memikirkan kepentingan pribadinya dia sendiri sih, aku ngerasa. Ya, kita lihat dengan oracle-nya. Make the effort, attack attractions, retreat. Okay. Religious factors, unrequited love. Ini maskulin akan mengalami penyesalan cinta dari actionnya dia, dari kelakuannya dia sendiri. Salah satunya akan adanya perpisahan karena efek dari ilmu hitam juga, entah dia atau orang lain ya. Dan juga maskulin banyak sekali topeng dalam sebuah hubungan, kecewa dengan actionnya dia, tapi ya gimana, sudah terjadi, dan banyak penyesalan cinta yang terjadi, dan ini membuat dia tidak selalu cukup ya, selalu kurang dan kurang, mencari hubungan lain ya. Ada 2 poin, karena dia kurang beriman atau kurang dekati Tuhan, dan ini kena ilmu hitam ya, pelet guna-guna. Jadi rumah tangganya dengan siapapun dia jalani selalu banyak masalah, penuh dengan topeng ya, karena terlalu banyak nafsu birahi di sana ya. Di hubungan maskul ini terlalu banyak utamakan hawa nafsu, bukan cinta dengan tulus, koneksi kepada Tuhan diperketat, diperbaiki gitu, enggak, tapi lebih ke nafsu duniawi, nafsu pengakuan gitu ya. Hope, hold on, pain ends. Harapan ya, tapi dia harus bisa menahan rasa sakit itu sampai selesai. Kalau maskulin mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang baik, yang halal gitu ya, yang tulus, ya harus menahan rasa sakit itu sampai selesai. Dia jangan lari, maksudnya jangan kabur gitu ya. The soul that is within you, nobody can damage ya. Jiwa itu tidak bisa dipisahkan ya dari fisik pastinya, tapi dia juga harus bisa menahan rasa sakit itu sampai selesai ya, sebagaimana feminin merasakannya gitu loh. Jadi dia harus bisa menikmatinya juga, dan harus belajar mengambil positif dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan, dengan siapapun gitu ya. I'm strong because I have been weak. I'm beautiful because I have flaws. I'm wise because I have been foolish. I can launch because I have been sad. I'm fearless because I have been afraid. Jadi ya, maskulin harus belajar kuat ya, jangan lemah terus, terutama dalam kesendirian ya, dalam pengakuan ya, dan dia harus bisa kuat dalam memilih gitu ya. Jangan sampai ditelat-telatin milih, akhirnya tidak ada jawaban dan silent treatment, semuanya menjadi bisu ya. Dan dia harus bisa menjadi seseorang yang memberikan memori indah, bukan memori buruk ya. Dan harus belajar menjadi orang yang bijaksana dalam memilih pasangan, memberikan jawaban ya. Jangan menggunakan keluguan, kepolosan hanya untuk kebebasan gitu. Dan maskulin di sini harus bisa menikmati ya, harus bisa membawa senang walaupun dalam keadaan sedih kehidupan gitu ya. Dan harus berani dalam mengambil keputusan apapun, entah itu baik atau buruk, menyakitkan atau tidak ya, agar tidak menjadi isu berkepanjangan ya. Okay, so maskulin, biarkan kata hatimu berbicara dengan jelas agar orang di luaran sana tidak berpikiran buruk kepadamu. Diterima atau tidaknya mereka tentang isi hatimu ya nggak apa-apa, kamu utarakan saja dulu.
Jadi harapan itu selalu ada di mana kita berpikiran positif dan mau untuk pembenahan diri. Ikhtiarnya dijaga, istiqomahnya terus, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, maskulin. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.